Pagi Ibu-Ibu, Shalom, salam sejahtera, sehat selalu, yang paling penting di masa pandemi ini. Saya diberikan tema, ini Power of Emak-emak, ini kocak juga temanya. Karena dalam rangka Kartini ya, dan bagaimana perempuan beremansipasi, berkarya sejak saat itu. Dan saya akan mulai framing sedikit sharing pagi ini dengan menceritakan beberapa tokoh wanita, ya kan, dan mengambil satu contoh dari firman Tuhan, dari Alkitab kita, ada satu emak-emak yang powerful banget juga, ya kan, tokoh Alkitabiah very inspiratif, dan kita mengambil intisarinya sih pelajaran apa yang bisa misalnya emak-emak pelajari supaya bisa powerful untuk apa sih? Untuk kemuliaan Tuhan tentunya, untuk berkarya lewat hidup kita. Nah, kira-kira ceritanya kayak begitu yang saya akan presentasikan, sharing pagi ini, dan kita akan nanti setelah ini ada forum tanya jawab. Untuk itu mungkin saya share screen dulu ya. Oke. Ya, sabar. Oke. Nah, saya mau framing sedikit. Kita melihat the power of mama diperlihatkan jelas oleh head of state, pimpinan negara, perdana menteri, menteri kesehatan, deputy prime minister di saat COVID pandemi kayak gini. Kita lihat nih New York Times artikel bilang, kenapa sih ya kan negara yang dipimpin sama wanita ternyata lebih hebat, lebih bisa mengalahkan COVID. Dan kita lihat di sini ada Jacqueline Ardern tuh dari New Zealand, tentunya dari Germany, Angela Merkel, Sophie Wilms dari Belgium. Artikel ini menarik, kenapa? Karena ada yang menyoroti pemimpin dunia yang wanita itu beda loh. Terutama di masa pandemi, kenapa? Artikel ini menjawab, katanya 3 hal. Pertama, dia bilang pemimpin wanita selama ini kayak dianggap remeh karena nggak berani ambil resiko. Tapi justru karena mereka istilahnya risk averse, kurang berani ambil resiko, tapi ternyata cocok dengan memproteksi negaranya atau rakyatnya dalam pandemi. Lucu ya. Kalau poin yang kedua, ketiga, udah tahu semua orang wanita emang lebih caring aja, lebih thoughtful. Kalau memutuskan sesuatu mikirnya lebih panjang dan lebih protektif. Jadi itu sebenarnya kelebihan woman leader. Dan saya mau kasih lihat satu lagi nih ya. Ini mungkin ibu-ibu, emak-emak pada yang punya bank account di Citibank udah mulai panik karena Citibank mau tutup operation ya. 13 negara. Nih gara-gara CEO wanita pertama Citibank yang mungkin global bank ini mungkin CEO pertama wanita. Jane Fraser. Menurut saya sih dia beraninya minta ampun untuk menutup Citibank dan mengganti bisnis model. Nih dia, tahun lalu dia baru jadi CEO. Ini luar biasa, beraninya mengambil sebuah sikap. Luar biasa ya, ini banker. Saya mau kasih lihat satu lagi. Ini di dunia Facebook. Sandy Sandberg. Dia leader, woman leader, kalau dibilang tech leader, ya kan, pemimpin di dunia teknologi. Bukunya saya rekomen option B. Ibu-ibu kalau yang belum baca, ini amazing book. Kenapa? Karena dia bilang bagaimana menghadapi hidup setelah suaminya meninggal mendadak. Pergi gym pagi-pagi udah nggak pulang. Stroke waktu lagi nge-gym. Dan gimana caranya dia tetap move on dengan anak-anak dan dia menjadikan buku. Jadi dia bilang hidup ini tuh mesti ada option B-nya. Kita nggak bisa planning ini terus. Kalau nggak begini gimana? Runtuhlah hidup kita gitu. Jadi dia bilang there should be an option B in our life, plan A, plan B gitulah. Very moving bukunya ini karena dia melalui masa sulit, masa duka citanya, tapi tetap
bisa memimpin Facebook dan tech leader ya ini ya. Satu lagi of course kita punya Ibu Kartini. Dan saya melihat ada kesamaan sebenarnya dari tokoh wanita yang satu ini di tengah kesempitan, kehimpitan, dan dia punya keberanian. Itu yang saya lihat dari Ibu Kartini, keberanian untuk apa sih? Untuk challenge the status quo. Hal-hal yang menurut dia harus berubah, ya kita dong yang rubah. Jangan nunggu-nunggu orang lain, kita aja gitu. Dan dia berani menyuarakan. Cara dia menyuarakan dengan apa zaman itu? Nulis ya. Dulu wanita bisa nulis aja udah hebat. Menulis kepada teman-temannya di Netherlands ya kan, kita semua tahu ceritanya bagaimana kemudian dia dijadikan tokoh emansipasi karena memaksa regulasi peraturan saat itu, anak-anak perempuan yang nggak boleh sekolah ya kan, harus sekolah, kalau tidak terpelajar nggak bisa. Nah, saya ingin sebenarnya mengasosiasikan cerita leaders, woman leaders ini yang dari Jane Fraser, Angela Merkel, Sandy Sandberg, Ibu Kartini dengan satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita semua udah tahu nih, tapi kadang-kadang kita cuma berpikir, iya, it's just a story. Now, I want to talk to you about Esther. Udah tahu semua ceritanya ya, tapi saya akan nanti refresh, ceritain lagi aja sedikit. Tapi yang menarik dari bukunya Esther, kitab Esther ini, coba deh kalau dibaca teliti, nggak ada disebut satu kali pun nama Tuhan. Nggak pernah. Jadi ini memang istimewanya kitab Esther, tidak disebut nama Tuhan. Lalu kalau di decoding gitu ya, dipecahkan itu katanya nih kata para ahli, ada yang sifatnya akrostik. Nama Tuhan tuh kan kalau bahasa Ibrani kan YHWE. Nah itu kayak ditukar-tukar dan ada sebuah pattern. Jadi sebenarnya para ahli kitab-kitab gitu ya, percaya ini satu buku yang sangat penting sebenarnya. Cuman orang suka nganggap remeh karena dianggap ini cuma cerita. Tapi ini bukan cerita, ini sejarah benar. Ratu Esther itu ada di dalam sejarah media Persia. Itu kira-kira terjadi 100 tahun setelah bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ingat ya, terus ada Daniel kan di situ. Nah kira-kira mungkin agak overlap nih, karena Daniel melayani dua raja Babylon, ya kan, si Nebukadnezar, lalu anaknya yang kemudian diserahkan kepada media Persia, si siapa, Darius. Ini Ratu Esther nih kawinnya sama anaknya Darius, Ahasiweros, ya. Dan zamannya hampir overlap dengan Nabi Daniel, dan kenapa dia penting, ya kan? Dia karena ada satu poin dia diberdayakan untuk memberdayakan. Ini loh, poin kalau digaris bawahi. Kenapa kita powerful? Ya kan, kita lihat dari semua cerita-cerita tadi, semua tokoh-tokoh woman leader, kita powerful karena kita diberdayakan untuk memberdayakan. Ibu Kartini disekolahin, pinter, literate, bisa menulis, dan kemudian dia mengajak seluruh wanita Indonesia untuk bisa juga literate dan menulis. Do you see that? Kita diberdayakan, kita diberikan kesempatan, talenta dari Tuhan untuk bisa memberdayakan juga, untuk berkarya kepada sesama. Nah, saya akan cerita aja. This is a storytelling about Esther, refreshing, karena banyak poin-poin dari cerita itu yang menarik banget. Dan saya semoga lewat storytelling ini, ibu-ibu sekalian nanti baca lagi ya kitab Esther lebih secara detail, supaya Tuhan bisa berbicara lewat kejadian Esther yang kayaknya hari-hari, tapi ternyata banyak semacam intisari dan maksud Tuhan untuk kita pelajari. Dan saya usul nih kalau baca kitab Esther, bacanya one shot, kayak baca cerita gitu. Jangan berhenti-berhenti atau gimana, tapi
take this as a story. Sama seperti kalau kita baca misalnya kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu memang harus dibaca one shot gitu. Oke, so saya akan bikin sebuah struktur. Saya mau kasih lihat ya struktur dari kitab Ester. Nanti akan terjadi sebuah pandangan yang berbeda. Jadi kayak kita istilahnya tuh 360 atau bird eye view terhadap kitab Ester. Yang pertama mungkin yang gampang aja ya, terjadi ada yang namanya danger. Di dalam hidup ini kan selalu ada point of danger atau apa yang masalah terjadi, lalu kita berharap ada penyelesaian masalah kan. Nah, ini juga yang terjadi. Dua bagian besar dari Ester 1-5 itu the danger, pasal 6-10 itu deliverance, pertolongan Tuhan. Oke, let's begin with, tapi ini akan dibagi dengan 5 juga ya. Pertama ada prolog, ada situasi. Here's the setting. Kalau kita nggak bayangin cerita Broadway gitu ya, cerita berasal dari bermula dari raja, si Ahasiweros yang bikin pesta selama 180 hari. Wow, kita pesta semalam aja, atau kalau anak merit mungkin 3 hari gitu ya, udah capek. Ini 180 hari. Untuk ngapain? Untuk memamerkan seluruh kekayaannya. Di antara apa? Daerah-daerah jajahannya. Waktu itu luar biasa, media Persia sudah menjajah 27 negara. Itu mulai dari India, ya kan? Terus ke Pakistan, terus ke Mesopotamia, terus yang namanya Irak, Iran, Syria, semua itu terus sampai ke Afrika. Luar biasa. Itu betapa luar biasa besarnya kerajaan ini. Dan di hari ke-7, si raja di tengah-tengah pesta itu dia memamerkan ratunya, Ratu Wasti. Dipanggil, suruh hadir di dinner hari ke-7. Ratu Wastinya nggak mau datang. Dia cuman kirim messenger bilang aku nggak mau datang karena Ratu Wasti lagi pesta lagi sama istri-istri dari penguasa di 27 negara jajahan itu. Marah dong, murka rajanya, dan itu muncullah yang namanya titah pertama, yaitu dipecat. Ratu Wasti dipecat karena kurang ajar katanya. Kalau Ratu Wasti berani menolak raja katanya, ini jadi contoh untuk yang lain. Nanti istri-istri semua ngelawan. Ini kalau kita mau baca di Ester 2-3. Dan oleh karena Ratu Wasti udah dipecat, ya kan? Raja mau mencari pengganti dong, pengganti ratu. Nah, dibikinlah namanya beauty contest. Kira-kira gitu. Semua perempuan-perempuan dari 27 daerah ini dikumpulkan, termasuk Ester. Nah, Ester ini unik. Kenapa? Karena dia ada di situ, ada di Susa. Itu dulu capital city dari media Persia, ya, bentengnya di situ. Dia ada di situ. Kenapa? Karena dia orang tawanan. 100 tahun yang lalu dia keturunan Yahudi. Nah, si Ester ini Yahudi dan pamannya, dia kan yatim piatu ya, dibesarkan oleh pamannya. Pamannya melarang untuk kasih tahu bahwa dia orang Yahudi karena nggak mungkin lah menang, ya kan, orang kayak budak gitu ya, kayak budaknya orang Persia. Yahudi itu kayak budaknya orang Persia, ya atau masa ada nggak bakal menang deh kalau ketahuan dia orang Yahudi gitu kira-kira. Nah, untuk mencari ratu ini dipersiapkanlah si cewek-cewek ini, perempuan-perempuan dari seluruh negara selama 12 bulan. Jadi ini ceritanya nggak overnight ya, ini 12 bulan. 12 bulan diapain nih? Dimandiin, direndam, dirawat, dicantikin lah kira-kira kayak beauty. Kita ke inilah laser lah zaman sekarang mungkin ya. Equal dengan termas dan yang lain-lain. Direndam di minyak. Oh, ini minyaknya mahal sekali by the way. Mur, ingat ya waktu 3 ini membawa hadiah kepada bayi Yesus kan mur, kemenyan dan itu. Nah, itu mirth. Itu kira-kira 1 liternya itu 21 juta. Hari ini segitu. Dibanding dengan misalnya kalau kita beli lavender cuma 600.000. Nah, ini berarti mahalnya luar biasa. Ini dimandiin ya, direndam gitu selama 12 bulan. Nah, ini sampai mereka pantas menghadap raja. Ini gila kan kalau ngebayangin
dramatis banget gitu. Dan yang saya suka sebenarnya ini poin yang pertama ada di pasal 2 ayat 15 di mana Esther ini rendah hati dan luar biasa menarik hati, dan di sini yang kata-katanya tapi karena Tuhan bersama dengan Esther, ya, Esther found favor. That's the English word untuk ternyata di bahasa Indonesianya tulisannya gini. Maka Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kan imagine ya, Esther itu dikekep kira-kira di karantina tuh di harem kan. Ini kan ada banyak petugas. Dia tuh rendah hati dan nggak banyak permintaan. Kalau putri-putri yang lain tuh banyak permintaan, mau ini, mau itu, banyak syarat. Kalau ini enggak. Dia nggak pernah ngomong apa-apa, nggak pernah minta apa-apa. Dan jatuh cinta lah, jatuh sayang. Semua orang yang bekerja. Demikian Esther, ini ayat 16, dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros. Di bulan ke-10, bulan Tibet dan tahun ke-7 pemerintahan dari Ahasiweros, ayat 17, maka Esther dikasihi baginda lebih dari. Baru ngeliat aja udah jatuh hati lebih dari. See, there's a God favor to Esther, sehingga keberadaannya, presence-nya aja udah menarik hati dan bikin orang kayak sayang aja gitu. That's amazing. Ya, jadi ini udah selesai. Esther sudah dipresentasikan kepada raja, raja paling sayang sama dia, paling suka sama dia, dan dijadikan ratu. Itu selesai babak segini nih selesai nih. Dan tapi ada yang terjadi, ya kan? Ada yang terjadi setelah itu. Ceritanya pindah ke orang yang namanya Haman dan Mordekai. Ya, Mordekai pamannya Esther. Kalau di Alkitab disebut terus dia ada di pintu gerbang istana. Rasanya dia mungkin penjaga pintu kayaknya ya. Jadi saya pikir itu mungkin kedudukannya si Mordekai. Nah, ada yang namanya Haman. Haman ini penguasa yang dipercaya oleh raja, orang kepercayaan raja, yang bikin peraturan, saking merasa berkuasa, dia bilang semua orang yang ketemu dia harus sujud menyembah. Mordekai nggak mau. Dan itu yang membuat si Haman kesel banget sama Mordekai, ya kan? Sehingga Haman minta izin raja, ini karena dia tahu Mordekai orang Yahudi, yuk kita basmi semua orang Yahudi. Pernah nggak marah sama satu orang, seluruh dunia kena? Ibu-ibu. Nah, ini marah yang sangat berbahaya karena Tuhan tidak suka. Karena Tuhan akan lakukan caranya dia untuk meredam. Nah, ini cerita Esther nih, ceritanya mulailah point of the problem muncul ketika bangsa Yahudi mau dibasmi karena kedengkian Haman dan marahnya Haman terhadap Mordekai. Dan raja kayak nggak berpikir itu namanya bangsa budak, ya udah deh, direstui untuk dimusnahkan. Dan itu point of danger. Ini kan kalau kita ngelihat drama itu poin naiknya tuh di dangernya tuh ketika mau dieliminasi. Nah, disinilah peran Esther. Peran Esther yang menurut saya luar biasa ya. Jadi Mordekai curhat dong ke Esther, bangsa kita mau dihancurin loh, mau dimusnahkan. Saya pasti mati, tapi kamu di dalam istana nggak tentu loh nggak mati. Walaupun you raja, ratu, tetap kalau orang tahu kamu orang Yahudi, mati gitu kan. Jadi Esther tahu dia tuh punya peran. Karena ada sense of, ada sebuah kondisi yang bahaya, dia punya potensi untuk melakukan sesuatu. Itu tuh. Dan dia bereaksi. Tapi dia pun tahu di pasal 4 ayat 16 bahwa kalau dia menghadap raja dan raja tidak berkenan, mati. Hukumannya mati waktu itu. Ini pernyataan yang paling terkenal, if I perish, I perish. Itu orang yang siap mati punya ngomong begitu. Kalau di bahasa Indonesia dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, pernah nggak kita mau menghadapi sebuah masalah sampai siap perang, sampai siap mati gitu? Kalau emang harus mati, gue mati deh.
Kira-kira gitu. Dan tapi dia mengajak, tolong dong, yuk sebelum gue mati nih melakukan satu perbuatan yang berani banget menghadap raja tanpa dipanggil, ya kan? Dia bilang doain aku dong, yuk kita sama-sama puasa. Now, I want to talk to you about the power of prayer, doa dan puasa. Kita semua tahulah ini ibu-ibu. Tapi puasa bukan cuma sekedar membuat kita fokus untuk berdoa, tapi puasa juga ternyata sekarang nih, if you know apa nih namanya reversing aging, David Sinclair, itu peneliti dari Harvard, bilang dia bukan cuma sekedar anti-aging, tapi bisa membalikkan orang dari tua, memudahkan dalam. Dan memang puasa ini menjadi satu cara Tuhan ya untuk kita fokus beribadah, tapi ada manfaatnya untuk tubuh kita. Luar biasa. Dan ini baru new science, ini baru didiscover gitu, bahwa bisa reversing aging. Tapi I'm not talking about that. I can talk about it in the great deal gitu. Cuman the power of puasa dan power of puasa dan doa berjemaah. Ibu-ibu ada masalah, menghadapi masalah, ya kan? Jangan doa sendiri. Ajak teman-teman, ajak saudara, ajak ibu-ibu yang satu persekutuan untuk doa dan puasa, untuk menghadapi masa bahaya. Itu yang dilakukan Esther. Dan Esther menghadaplah kepada raja, dan raja berkenan. Untung raja berkenan, ditanyalah sama raja, Esther, whatever you want, I will give you half of my kingdom. Itu saking sayangnya itu raja sama Esther. Separuh dari kerajaan aku berikan kepadamu, mau apa? Minta apa? Esther cuma bilang gini, enggak mau ngundang untuk dinner. Saya cuma agak berpikir loh, agak aneh nih. Udah at risk, putting yourself at risk, udah mau mati nih, kemungkinan matinya ada. Dia nggak ngomong di situ loh. Kenapa dia nggak ngomong di situ? Kenapa dia ngajak raja dinner dulu? Dia bilang tolong dong ajak Haman, ya kan? Gila, kalau saya berpikir zaman sekarang, aduh mumpung raja berkenan, gue ngomong juga di situ. Bener gak? Tapi Esther enggak. Esther punya bisa menahan diri. Itu tuh. Dan saya pikir dia punya diplomasinya juga. Dan itu Esther luar biasa pede juga sih, ada pedenya ya. Mengundang raja, nanti kita ngomongnya dinner aja ya. Tapi ajak Haman. Terjadilah dinner, ya kan? Terus di dinner pertama itu yang terjadi adalah dinner pertama setelah selesai, raja nanya tuh. Jadi Esther, what can I do for you? Gitu, mau apa? Nggak ngomong juga loh Esther. Dia bilang, boleh nggak datang lagi dinner yang kedua? Aku bikin jamuan makan untuk raja dan Haman. Besok nanya lagi ya, aku akan kasih tahu. Wow, aku juga nggak ngerti kenapa harus ditunda-tunda gitu. Apa dia lagi sensing aja, lagi sensing raja nih moodnya lagi apa gitu. Itu sebuah kepintaran tersendiri dan menurut saya kita harus meneladani. Kita tahu kapan harus ngomong, kapan jangan ngomong. Kalau orang lagi nggak mood gitu. Nah ini Esther mungkin dia membaca sesuatu dari raja, dinner pertama dia nggak ngomong. Dia undang lagi dinner kedua, baru mau ngomong. Tapi malam di malam dinner pertama itu Haman pulang, terus dia ketemu lagi sama Mordekai yang jaga pintu gerbang. Dia ingat lagi, kesel lagi, pernah dibuat tersinggung. Nah, akhirnya saking geramnya si Haman ini mau membunuh si Mordekai, dia sampai bikin tiang pancang, membangun tiang pancang untuk gantung orang di rumahnya, itu katanya untuk Mordekai. Interesting. Tapi Tuhan berbuat sesuatu yang menurut saya amazing. Here's what happened. Raja, malam itu juga, ya kan, waktu Haman lagi kesal sama Mordekai, abis dinner, nggak tahu dikasih minum apa sama Esther, nggak bisa tidur. Ceritanya ini raja nggak bisa tidur, sangat terganggu, dan dia tiba-tiba minta baca-baca lagi agenda buku-buku kerajaan. Dan di situ dia baca bahwa
Mordekai itu pernah loh nyelamatin aku karena waktu itu pernah mau ada pemberontakan, Mordekai yang kasih tahu raja. Ya kan, sebagai pasukan penjaga gerbang pasti dia bisikin ke raja, dan ternyata ditangkap pemberontak ini dan Mordekai belum dikasih penghargaan. Interesting. Dan Tuhan bikin raja insomnia malam itu. Nggak bisa tidur. Sampai keinget Mordekai. Itu siapa? Punya cara kalau bukan cara Tuhan. Ya kan? So that is special. Itu sangat istimewa. Ya kan? Dia nggak bisa tidur semalaman, pagi-pagi dia langsung panggil si Haman. Kenapa? Karena dia ingat Mordekai kan. Tapi kan Haman nggak tahu raja lagi mikirin Mordekai. Is that amazing? Terus ini twistnya ya. Ini twist. Kalau story itu ada peak-nya, ini ada twistnya gitu. Pagi-pagi si raja panggil Haman. Terus main nanya aja, kira-kira penghargaan apa ya yang harus kita berikan kepada mereka yang berjasa untuk kerajaan? Haman pede, pikir ini buat gue nih gitu. Dan dia bilang tol ya dikasih jubah, dibawa diarak-arak ke kota, dikasih ini dong, kekuasaan sebagai perdana menteri. Wow, terus raja bilang, that's a very good idea. Lakukanlah itu kepada Mordekai. Kaget Haman. Kaget kayak disamber petir dong. Gila, nih orang yang aku paling kesel, nih gara-gara dia aku bikin titah raja untuk membasmi orang Israel. Gila, disuruh jadi Perdana Menteri. Dan raja bilang, lakukan sekarang ya. Itu pagi-pagi, siangnya Mordekai udah diarak-arak di kota, udah dipakein jubah raja, dikasih mahkota sebagai Perdana Menteri. Itu, can you imagine? Rasanya Haman kemakan omongannya sendiri. Setelah Mordekai diarak-arak, malamnya dia dinner lagi dengan Ratu Esther dan Raja, si Haman ini. Dan disitulah ketika Raja nanya, Esther, apa sih yang kamu mau? You know that you are my beloved. Separuh dari kerajaan ku berikan kepadamu. Esther baru bilang, nih Haman nih, dia mau membunuh semua, membasmi orang Yahudi. Dan Raja, you didn't know. Kamu nggak tahu, aku ini orang Yahudi. Wah, raja langsung, oh my God, kekasih hatinya mau dibasmi sama Haman. Can you imagine that moment gitu? Pasti Haman kan lagi dinner bertiga itu langsung kaget, takut, dan yang lain sebagainya. Dan malam itu juga. Haman dieksekusi oleh raja. Ya, nah itu sebenarnya yang namanya kemenangan Mordekai atas Haman dengan bantuan Esther. You see the turn of the story. Dramatis banget. Dari bangsa yang mau dibasmi, sekarang dia membasmi quote-unquote Haman. Eksekusi, masalah selesai. Benar nggak? Oh, tapi masalah belum selesai. Ternyata titah raja untuk membasmi bangsa Yahudi, sekali keluar nggak boleh ditarik. That's another problem. Ya kan? Tapi ternyata ada pinternya nih, ada pinternya. Raja bilang gini deh, titah pertama bisa dibantu dengan keluarnya titah kedua. Yaitu apa? Kalau bangsa Yahudi mau dibunuh, kalian boleh melawan. Itu aja. Itu kadang-kadang gini loh saya berpikir. Dalam kondisi masalah yang complicated luar biasa dalam hidup ini, jangan-jangan loh, ya, ternyata obatnya, solusinya itu hal yang simple. Raja ya enggak, dalam hidup kita bukannya keluarin titah dan dibantu dengan titah yang lain, enggak gitu. Tapi can you imagine, kadang-kadang kita terlalu kompleks cara berpikir kita, complicated, sehingga kita nggak bisa mensimplify solusi. Nah itu yang menurut saya ini pembelajaran yang paling penting, bahwa ada cara simple untuk menyelesaikan masalah. Dan raja bilang, oh wait, keluarin aja lagi titah. Boleh ngelawan. Dan terjadilah perlawanan sebenarnya kayak civil war. Bayangin ya, bangsa budak ngelawan tentara raja. Dan itu ada apa? Ada pengorbanan dari Ahasiweros. Tentaranya pasti kan banyak yang mati juga. Tapi itu solusi dia saking dia cintanya, sayangnya sama Esther. At that price.
at that sacrifice. Pengorbanan ada harga yang dibayar. Dan ceritanya selesai dengan Esther ini, epilog selebrasi, ya, di mana sampai hari ini 2.700 tahun kemudian puasanya Esther yang 3 hari itu menjadi puasa Purim. Karena ini pertama kali dalam sejarah bangsa Yahudi mau dibasmi dan gagal. Terjadi lagi dong waktu zamannya Hitler, mau dibasmi tapi gagal. Ini cara Tuhan untuk melindungi bangsa Israel. Dalam sejarah, ya, Purim ini, the week of Purim, fasting, puasa Purim, ini merupakan satu hari yang sangat sacred untuk orang Yahudi, suci banget, karena mereka mengingat jasa Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari kepunahan. Dan mereka mendapatkan selebrasinya apa sih? Ya kan? Mordekai jadi Perdana Menteri bersama dengan Esther, bersama dengan Raja memerintah Media Persia, dan Media Persia menjadi sangat aman dan kaya dan makmur sampai hari ini masih diingat cerita ini. Oke, so itu ceritanya Esther, dan saya harap ibu-ibu memetik berbagai pembelajaran dari Esther. Dan kalau kita lihat ya masih di slide ini ada danger, ada deliverance, ada sequence, ada urutan peristiwa yang terjadi. Kalau kita melihat ya, Tuhan itu begitu teratur. Kitab Esther dalam proporsi, ini saya juga udah kasih color coding ya, proporsinya teratur. Ada prolog, ada epilog, ada titah, dikurung oleh 2 titah, ada kekesalan, ada jawaban Tuhan, ada solusi, tapi di tengah-tengah, nomor 6 itu ya, Esther pasal 6, itu intervensi Tuhan. Kalau kita melihat cara kita menghadapi masalah, intervensi Tuhan datangnya belakangan, nggak di depan. Harus ada doa puasa dulu. Harus kita melakukan action tertentu dulu. Harus kita beraksi dulu. Harus kita mengambil sikap dulu, bersikap dulu. Nah, itu yang menurut saya the beauty, keindahan dari kitab Esther. Nah, saya akan segera mungkin mengkonklusikan kitab Esther ini, dan mungkin kita lihat dari sisi manusia, dari sisi Tuhan, dan masuk kepada sebenarnya apa yang ibu-ibu perlu lakukan untuk lebih empowered. Saya berharap cerita Esther sudah memberdayakan, empower us untuk menghadapi kehidupan. Oke, so teladan hidup Esther. Kita lihat tadi ini cuman konklusi ya, summary gitu. Beriman dan taat, itu poin yang saya lihat dari Esther. Dia tenang, tidak panik. Udah mau mati aja atau melakukan sesuatu hal yang beresiko mati, tetap nggak panik, yuk ajak doa dan puasa. I think that's a value in that. Dan nih orang udah definitely berani banget ya. Very courageous. Ini di pasal 6 ayat 19, if I perish, I perish. Kalau aku mati ya matilah gitu. Tapi dia mindful. Seorang leader, seorang pemimpin yang sekarang ini lagi ke tren yang namanya mindful leadership. Dia mindful karena dia tahu potensi diri. Dia tahu dia bisa menjadi bagian dari sebuah solusi. Tapi dia tahu diri. Dia rendah hati. Dia melakukan hal-hal yang bisa bawa diri gitu ya, mungkin ya istilahnya sekarang, bisa bermasyarakat, bisa membawa diri sehingga orang jatuh kasih sama dia. Jadi kayaknya gemesin banget, kayaknya suka banget sama Esther ini. Dan saya melihat poin ketiga, ya doa mah doa, tapi tetap harus beraksi. Ora et labora. Labora aksi, ora doa. Dan dia fokus pada solusi. Ya. Jangan kalau ada masalah tambah complicated. Kita nambahin ini, nambah bumbu, nambah ngebakar, nambah ngomporin. Waduh, pusing tuh. Kita fokus pada solusi aja. Sesimpel mungkin, gitu kan. Berpikir taktis, ibu-ibu silakan baca, ini di pasal 5 ayat 16b, bersikap bijak dan diplomatis. Saya suka banget tuh baca, mungkin saya bacain yang 5 ayat 4 ya, jawab Esther,
Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja. Is that amazing? Enggak, yuk pergi, atau enggak direct gitu. Cara dia membahasakannya sangat diplomatis. Jika baik dalam pemandangan raja, itu yang ayat 4 ya, 5 ayat 4. Ada juga yang ayat 8 ya. Ayat 8, jikalau hamba mendapat kasih raja. Jikalau baik dalam pemandangan raja, mengabulkan permintaan hamba, ya kan? Datanglah ke jamuan makan. Itu tuh sopan, ada kesopanan di masa bahaya, nggak panik gitu, ngomongnya jadi berantakan. Dia tetap diplomatis, dia tetap tenang, dan dia tahu diri, bisa you know your place, menempatkan diri sebagai hamba. Dan 7 ayat 3, maka jawab Esther, ya raja, jikalau hamba mendapat, kasih raja lagi. Itu luar biasa loh, jatuh hati banget deh kalau sama Esther. Now that's the main leadership, kalau saya bisa pakai kata-kata kepemimpinan Esther, teladannya, dan dia tentunya percaya doa dan kuasa. Ini yang membedakan sebenarnya Esther mungkin dari pemimpin yang lain, ada spirituality, ada kekuatan spiritualitas. Sama seperti sebenarnya kalau saya mau nyebut Angela Merkel. Kalau baca ya Angela Merkel, dia bangun setiap hari jam 5 doa 1 jam. Habis itu dia fitness. Kalau fitness dulu baru doa capek, entar tidur. Jadi doa dulu baru fitness. Itu Angela Merkel. Dan saya pikir itu kekuatan Angela Merkel sebagai pemimpin Jerman, itu dia berapa kali election yang menang terus. Dan dia harus turun September ini, nggak ada yang mau dia turun. Itu another problem. Karena semua orang suka sekali sama Angela. Kenapa? Karena dia punya iman. Karena dia mengikutkan Tuhan dalam keputusan hari-harinya. Nah, aplikasi ya kitab Esther, kita harus lihat dari sisi Tuhan. Pertama, ada hak prerogatif Tuhan. It's God's favor. Nah, ini hal yang memang di luar kendali kita. Yes, kita bisa bersikap. Yes, kita bisa santun. Yes, kita bisa tahu tempat kita. Yes, kita bisa berkata-kata dengan diplomatis. Tapi kalau God is not with us, tiba Tuhan tidak bersama kita, kita nggak dapat loh God favor. God favor biasanya berdampak pada people's favor. Orang juga suka sama kita. Ya kan? Now, itu hak prerogatif Tuhan. Tolong, yaitu bagian dari doa lah, supaya Tuhan mengambil sikap di pihak kita, ya kan? Dan selalu ada waktunya Tuhan. Dan ini yang saya pikir kita harus selalu diingatkan, dalam menyelesaikan masalah ada God's timing, ya kan? Timing Tuhan kadang-kadang bukan waktu kita, and He makes everything beautiful in His timing. Ini Pengkhotbah 3 ayat 11 kita semua udah tahu. Dan kita harus selalu percaya God is with us. God stands with us. Tuhan berdiri bersama kita. Ada ayat yaitu di Roma 8 ayat 31, if God is with us, who can be against us? Siapa yang bisa jadi lawan kita kalau Tuhan bersama kita? Ya kan? Dan ada purpose Tuhan. Kalau dalam ceritanya Esther, ya kan, preservasi dari umatnya. Nah, kita nih umat anak Tuhan. Tuhan akan mempreservasi hidup kita. Dan itu janjinya. Dan itu memang Tuhan punya purpose. Tapi pertanyaannya, what is God's purpose in me? I'm gonna close with this. Ya kan, pertanyaannya apa? Tujuan Tuhan, tujuan kita jadi anak Tuhan, tujuan kita beribadah, itu untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, lewat karya-karya kita. Ini di Matius 5. Kamu adalah terang dan garam dunia, ya kan? Dan memuliakan Bapa yang di surga itu menjadi terang dan garam. That's what we are called for. Itu secara alkitabiah. Secara manusia aja, Michelle Obama tahu bahwa sukses atau light, jadi terang itu bukan how much money you make, tapi the difference kita bisa lakukan dalam lingkungan kita, di kehidupan kita gitu. Ya kan? Dan ini loh, ini panggilan kita. Ini aplikasi dari kita belajar Esther, bahwa kita harus tampil beda,
kita harus memberdayakan sekeliling kita karena Tuhan sudah memberkati kita. Ibu-ibu cantik-cantik hari ini, rapi-rapi, bisa nge-zoom, punya alat zoom-nya aja, punya laptopnya aja udah jadi berkat. Itu berkat itu nggak semua orang percaya deh. Saya nanti ya saya cerita YCAP, saya ngurusin yayasan, ngurusin anak-anak putus sekolah. Ya ampun, suruh sekolah online, ya mesti dikasih alatnya. Mesti dikasih HP-nya, mesti dikasih kuotanya. Ibu-ibu kan nggak usah mikir, udah ada. Nah ini sesuatu yang menjadi tadi, potensi. Kayak Esther dia tahu, saya potensi untuk satu solusi dalam masyarakat. What is your role? Apa? Kalau saya sih, saya mau cerita aja. My Journey to Impact. Saya bikin memoir, buku autobiografi, tahun 2018 akhir, saya launch 2019, just before COVID, My Journey to Impact. Nah, buku ini sebenarnya perjalanan spiritual dan perjalanan hidup, pengalaman hidup saya, bagaimana saya sampai kepada YCAP. Dua hal, pasti ada elemen panggilan Tuhan, ya kan? Dan yang kedua, saya baru sadar, ternyata ini 3 tahun yang lalu. Kenapa saya nolongin anak-anak putus sekolah saat ini? Karena saya pun pernah putus sekolah. Waktu lagi ujian Eptanas, saya nggak tahu nih Oce tahu apa enggak. Ayah saya meninggal mendadak, itu minggu Eptanas. Ayah saya meninggal. Dan panik dong, kacau balau kan. Tapi saya fokus nyingkirin perkabungan, fokus kepada lulus dulu nih. Nanti 2 double tragedi lagi. Ayah meninggal nggak lulus sekolah, kan itu bisa double tragedi. Cuman itu saya pendam, saya umpetin. Puluhan tahun nggak pernah diceritain. Bahkan di buku saya sendiri, autobiografi, saya cuma nulis 1 kalimat soal pengalaman itu. Tapi ketika saya ada kesempatan untuk sekolah di Kennedy School di Harvard, bicara soal leadership, ya, pemimpin, bicara soal your narrative, your personal story. Apa sih cerita lu sampai lu ada di sini dan melakukan hal ini? Kira-kira begitu. Dan saya selalu cerita tentang panggilan Tuhan. Orang bilang nih something missing dari ceritamu. What happened in your life? Tell me about your childhood. Kasih tahu cerita apa sih, ada hal dramatis apa sih yang terjadi waktu kecil. Aku juga nggak ingat, tapi karena dipaksa nih, kalau nggak lulus ya. Dan digali sampai pakai counseling loh itu. Akhirnya, oh iya, my God. Ternyata aku tuh pernah putus sekolah. Aku pernah ngerasain malunya, ngumpetnya, nggak mau ketemu orangnya, karena nggak ngelanjutin ke universitas. Tahun itu aku, ya kalau sekarang, anak sekarang istilahnya gap year, gitu. Tapi gap year is your decision. Kalau saya waktu itu, it was not my decision. Aku nggak tahu mau bayar sekolah pakai apa. Papa meninggal, mama juga nggak tahu. Rekening bank papa tuh ada di bank apa. It took us time. Itu perlu waktu untuk ngurutin semuanya. Dan saya tahun itu ya nggak sekolah. So, that's my journey. Satu hal yang yang sedih, yang tragis, yang traumatis terjadi dalam hidup saya, tapi saya gunakan itu untuk kebaikan. I think that's the point. Ingat ya tadi Sandy Sandberg, suaminya meninggal, option B. Itu nggak meruntuhkan dia, tapi membangun dia dan membangun dia lebih kuat. Dan itu yang terjadi. Yayasan Cinta Anak Bangsa berdiri tahun 99, 22 tahun yang lalu. Kalau dilihat itu logonya hati, Cinta Anak Bangsa. Kenapa? Karena Tuhan mencintai saya mencintai dunia. This is the simple solution, ya kan? Untuk menjawab pertanyaan apa sih? Ya kan, bagaimana sih cara kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita? Ini simple solution bikin yayasan Cinta Anak Bangsa sebagai lambang karena Tuhan mengasihi saya mengasihi dunia. This is how I love the world. Through YCAP, pendidikan, ya kan, dan economic empowerment. Itu yang 2 hal yang kita lakukan. Pendidikan tadi saya udah sebut untuk anak putus sekolah, ada rumah belajar, ada belajar komputer, ada belajar Inggris, ada belajar jahit, belajar batik, dan yang soft skill training. Yang economic empowerment, kita mengempower emak-emak. Ini beneran the word. Jadi kita kembali lagi ya ke tema utama. Kita memberdayakan ibu-ibu UMKM. Di mana mereka belum bisa berdiri sendiri karena kurang modal untuk usaha. Dan modal ini
ya kan, dibutuhkan untuk menyekolahkan anaknya. Itu tesis kita. Dan Tuhan sangat memberkati ya perjalanan ini buat saya pribadi. Dan selama 22 tahun kita sudah menjangkau lebih dari 4 juta anak muda. Remaja Indonesia, 22 tahun ya, nggak tahun lalu. 22 tahun, perjalanan panjang, dan yang paling bagus, outcome-nya apa sih? 86% dapat pekerjaan, karena kita bukan cuma sekadar mendidik, kita mendidik supaya mereka mandiri, supaya bisa kerja. Buat apa dididik kalau nganggur? Ya kan? Mungkin ibu-ibu di sini secara sangat simpel. Tanya dong di rumah, Mbak, pembantu rumah tangga, supir, anaknya sekolah apa enggak? Udah itu. Anaknya putus sekolah, bantu. Nggak boleh putus sekolah, harus sekolah tinggi sampai universitas, bayarin. Minta Tuhan untuk memberkati ibu-ibu supaya bisa memberkati orang lain. Poinnya itu. Dan memang Tuhan juga punya kemurahan. Kita bisa menjangkau hampir 200.000 ibu-ibu dengan pinjaman lunak. Apa sih akibatnya? Mereka bisa meningkatkan hampir 3 kali lipat, 295 kan hampir 300 ya. 3 kali lipat pendapatan harian, yang harian cuma 50.000 jadi 150.000. Yang tadinya 100.000 jadi 300.000. Artinya apa? Mereka keluar dari kemiskinan masuk kepada yang namanya aspiring middle class. Hampir middle class tapi belum sampai. Nah itu udah satu perjalanan mensejahterakan. Saya diberdayakan oleh Tuhan, memberdayakan orang lain. Saya empowered, ya kan, to empower others. Nah, ibu-ibu punya potensi untuk menjadi powerful lewat hal yang sangat sederhana. Mulai dari rumah, tanya deh anaknya mbak-mbak supir kita, udah sekolah apa enggak, putus sekolah apa enggak. Kalau sekolah online nggak punya HP-nya, kasih deh smartphone bekas. Kasih dong kuota. Sesimpel itu. Dan di situ karya Tuhan akan nyata dalam hidup ibu-ibu, di mana ibu-ibu akan menjadi terang dan garam dunia, di mana kemuliaan Tuhan terasa. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Veronica Kolondan yang telah men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya, Bu. Ya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Ibu mengenai suami yang bertukar peran dengan istri? Istrinya berbisnis atau bekerja, sedangkan suami yang di rumah mengurus rumah dan anak-anak. Saya secara pribadi sih nggak punya masalah dengan hal itu ya. Tapi mungkin ini menjadi pertanyaan karena di Alkitab kita kan ya, bicara di mana Bapak itu adalah rumah tangga, Bapak rumah tangga itu adalah ya yang memimpin gitu ya, menjadi pemimpin. Tapi banyak sekali juga nih saya harus ngomong nih, on the other side of the coin ya, bapak-bapak yang harusnya menjadi pemimpin rohani juga, enggak tuh. Apa bedanya sama bapak yang tidak jadi pemimpin, misalnya breadwinner yang mendapat rezeki, apa bedanya? Terus terang, banyak dari kita ya, bapak-bapak kita, suami-suami kita tuh enggak jadi pemimpin rohani. Kalau mereka pemimpin rezeki dan pemimpin rohani itu luar biasa diberkati, ya kan? Tapi kalau kita cuma dapat separoh, menurut saya sih itu masih dalam rencana Tuhan, dan saya tidak bilang ceraiin gitu, nggak sampai ke sana, karena Tuhan tuh punya porsi masing-masing, punya role ya kan, peran masing-masing, dan si ibu kalau memang happy berkarir gitu ya, memenuhi panggilan dan memenuhi potensi diri, saya pikir itu bawa kemuliaan bagi Tuhan loh. Dan jika ibu itu menjadi pemimpin yang luar biasa ya, dan saya banyak banget nih teman-teman yang kayak gini terus terang. Mereka itu yang penting apa sih? Yang penting tetap menghormati suaminya. Saya ada aduh, saya mesti cerita kayak ya. Ada satu ibu, entah ya, mungkin ada 2 ibu sekarang, tapi mungkin jadi nggak ketahuan. Ini pejabat tinggi ya di OJK ya. Ibunya wanita karir, regulator, luar biasa pinter.
istri suaminya ya bapak rumah tangga gitu ya. Tapi saya ngelihat pakai mata saya, kepala saya sendiri ya, di mana dia masih menghormati suaminya, itu tuh masih makein maaf sepatu loh suaminya. Suaminya keringetan masih digini-gini. Itu udah 30 tahun kawin. Berapa dari kita yang suaminya keringetan masih diginiin coba? Itu luar biasa melayani, begitu luar biasa menghormati, dan saya pikir berbahagialah bapak itu. Bapak rumah tangga tapi istrinya menghormati dia. Dan itu kelihatan banget ya, gitu. Maksudnya kan dia nggak harus begitu kan. Ini lagi nonton bola ya, terus terang. Nah, sebenarnya bukan one way or the other, peran yang terbalik-balik ini. Tapi bagaimana kita sebenarnya menetapkan peran kita, hai suami, cintai istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri, badanmu sendiri. Nah ini kan berat nih. Istri hormati suami, itu sebenarnya menurut saya lebih valid di mata Tuhan. Oke, ya. Terima kasih Bu Vero jawabannya. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Suami saya sering sekali marah-marah karena hal kecil di rumah kepada saya dan anak-anak. Apakah ini ada pengaruh dari penghasilan suami yang lebih kecil daripada saya? Sehingga dia merasa minder. Suami selalu marah kalau saya berbelanja, sedangkan belanja adalah hobi saya. Dan saya selalu menggunakan uang saya sendiri. Bagaimana solusi untuk suami yang sering marah karena hal-hal kecil di rumah? Ya, saya rasa sih, saya bukan konselor keluarga ya atau terapis gitu, tapi dari cerita kalimat-kalimat yang tadi dibaca aja kelihatan gini loh, ini duit gue sendiri ya, terserah gue mau pakai buat apa. Itu respectful apa enggak respectful? Pertanyaannya kan cuma itu. Nah, ini berulang-ulang nimbun, akhirnya apa? Keluar yang namanya resentment. Kebencian yang kayak sekam. Apa tuh sekam dalam api ya? Apa api dalam sekam? Yang panas membara tapi di bawah api. Itu sekam kan? Di bawah tanah. Itu sekam kan? Jadi dikit-dikit tuh meletus-meletus. Jadi memang itu mungkin ya sebagai akibat dari si suami definitely merasa minder, mungkin ada, tapi merasa tidak dihormati. Saya rasa nggak minder dari sisi berapa kita menghasilkannya gitu. Adalah, I'm sure ada manusia gitu ya. Tapi sikap ya istri terhadap itu memang it's my own money, I can do whatever I want with that. Tapi mungkin kali ya, mungkin sedikit simple solution kayak misalnya nanya what do you think memang akan terjadi per diskusi panjang, cuma misalnya mau beli tas gitu ya, please deh gitu. Cuman mungkin itu sebuah praktek yang bisa dicoba, jangan-jangan dia merasa lebih inklusif dalam decision making, dalam mengambil keputusan. Jadi kayaknya perlu ada kesensitifan sama diplomatis itu loh, diplomatis yang kita belajar tadi dari Esther, ya gimana cara berdiplomasi. Tapi tentunya ya ini tolong dilanjutkan dengan konselor profesional, karena kalau setahu saya orang yang dikit-dikit marah itu karena udah ada yang keredam, sekam ini, dan ini membara, ya kan, resentment itu apa ya, marah yang nggak meledak, tapi marah yang dipendam. Ini, aduh, ini dendam ya, dan ini keluarnya itu kadang-kadang bisa jadi penganiayaan. Hati-hati. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Yang ketiga Bu, pertanyaannya, kalau ini agak kebalikannya nih Bu. Oh. Bagaimana pandangan dari Ibu Vero sebagai seorang wanita karir? Saya mempunyai cita-cita sebagai seorang wanita karir, tetapi suami saya punya pandangan yang berbeda, yaitu seorang istri harus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak di rumah. Sedangkan tadi di firman Tuhan yang Ibu share mengatakan kita harus tahu potensi diri kita. Saya merasa punya potensi di dalam diri saya. Bagaimana saya menghadapi dilema di antara keinginan saya sebagai seorang wanita karir dan di satu sisi istri harus tunduk kepada suami. Ya. Silakan. Saya usul memang doa puasa ya. Hanya Tuhan yang bisa intervensi kayak bikin raja insomnia gitu, ntar apa gitu. Dan terjadi sama suami untuk
membuka pemikirannya, mungkin ya. Itu bisa terjadi satu. Tapi yang kedua, hal yang kedua bisa terjadi juga, kita bisa menerima aja kondisinya emang kayak begitu, ya kan? Berkarir di rumah menurut saya juga sih, karena saya juga homemaker ya. Membesarkan anak itu karir loh. Sampai kepada mereka lulus sekolah dengan baik, ketemu jodoh, sampai punya membina rumah tangga. Menurut saya, wow, itu empowerment juga loh. Dan menurut saya itu mulia banget. Tapi betul, kalau masih belum puas gitu ya, mau melakukan sesuatu, ya terus doakan, dan mungkin suami boleh diajak buka wawasan ya. Mungkin slide saya dikasih tunjuk tuh. Itu loh pemimpin wanita, lihat tuh, the way they handle pandemic loh, semuanya better. New Zealand tuh 0 case sudah berbulan-bulan, ya kan? 1 case aja panik si Jacinta, kita juga 1 case gitu. Now itu loh, tapi mungkin ya, saya juga nggak tahu sejarah pasangan ini, kan hal-hal gini harusnya udah diomongin ya sebelum menikah gitu. Kalau misalnya pernah disebut, pernah diomongin, tolong reminder gitu. Ditagih janjinya. Ya kan, kalau misalnya orang si suami masih, oh ya tapi I change my mind, ya saya berubah aja, nggak mau sekarang. Ya negosiasi terjadilah, tapi negosiasi secara diplomatis ya, dan saya pikir tetap harus ada koin menghormati itu. Karena aduh, cowok itu urusannya cuma itu satu deh. Kalau dia merasa tidak dihormati, walaupun menurut kita cuman defensif gitu, enggak, gue cuman ngasih stating the fact gitu. Wah, susah deh itu. Udah sulit tuh. Jadi memang saya mau bacakan ya. Aku jadi kepikir ini ayat pengkhotbah tadi. Ada waktu untuk segala sesuatu, yang ayat pasal 3, sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk, ayat 4 ya, menangis. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk tidak mencari, ada waktu untuk menyimpan dan membuang. Ada waktu, ayat 7 nih, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk bicara. Ada waktunya untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini, dan ada waktu untuk bicara. Nah, kayak Esther tadi kan, udah beresiko ngadepin raja cuman ngajak dinner. Menurut saya kok sepele banget ya. Kenapa dia nggak ngomong di situ aja, nih Haman gitu, langsung nunjuk aja. Karena nggak elegan dan tidak menghormati posisi raja. Itu tuh menurut saya. Udah gitu, udah dinner pertama lagi pakai dinner kedua, mungkin ada yang terjadi. Itu membaca situasi dengan raja kayak blue mood gitu. Jadi menurut saya itu kayaknya perlu tuh ada waktunya, kapan bicara dan kapan belum bicara. Kita harus punya sensing itu, kepintaran itu untuk merasa, jangan maksain nanti apa itu namanya clash gitu ya. Tapi kalau kita tahu waktu bicara dan kapan waktu menahan dari bicara, itu cuman bijaksana dari Tuhan, makanya doa dan puasa lah sebelum ngomong. Oke, berarti kuncinya diskusi tapi sambil doa dan puasa ya Bu, supaya diskusinya berhasil. Diskusi gini, ibu-ibu, saya cuma mau, kita juga nih, saya juga terus terang, suami saya tuh kadang-kadang ngomongnya bener, pernyataannya nggak ada yang salah, tapi tonasinya salah. Tinggi, orang kalau tinggi tuh kayak, kenapa sih lo jerit-jerit, kenapa sih lo emosi gitu kan, padahal ngomongnya ngomong biasa aja sih, harusnya kalau normal juga nggak apa-apa, ini kan diskusi. Tapi kalau dimulai dengan nada tinggi, itu kayak ngajak berantem. Jadi saya juga jadi lebih, apa ya istilahnya, lebih mawas diri, the way my tone, tonasi itu penting loh, bukan kalimatnya kadang-kadang nggak pernah ada salahnya, tonasinya salah, semua salah. Oke, Ibu ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ya. Bagaimana memberi motivasi kepada anak supaya dia mempunyai jiwa wira swasta? Ya,
kita lakukan program kewirausahaan, membangun ya skill kewirausahaan, ribuan anak sudah kita latih. Dan ternyata hanya 5% keberhasilan. 1 dari 20 anak yang dilatih itu memang punya skill kewirausahaan. Jadi either you're born with it or you're not. Karena imagine ya, the world kalau semuanya wirausaha, siapa yang kerja sama dia? Nggak ada juga kan. Jadi Tuhan memang adil. Kewirausahaan itu skill yang gini, bukan saya bilang tidak bisa dibangun, bisa dibangun. Tapi harus ada bakatnya gitu. Kalaupun nggak ada bakat nih, bilang totally dari background konsultan gitu ya, nanti dia akan menjadi leader yang perlu complementary leader seperti partner yang mungkin lebih lihat peluang, bisa lihat peluang. Kan bilang ke wirausaha itu apa sih? Bisa lihat peluang, bisa mengambil resiko. Dan berani ya, berani ngambil resiko. Istilahnya untuk investasi, naruh duit gitu kan. Nah, itu cuman karunia Tuhan, tuh karunia khusus. Jadi jangan dipaksain sih menurut saya. Karena di kita aja, ini global ya, bukan datanya kita, global, cuma 5%, 1 dari 20 orang yang kita latih dan kita kasih modal, berhasil jadi pedagang. Pedagang kecil lah dalam konteks kita ya. Tapi bukan yang nggak bisa, bisa juga, tapi dia harus apa? Harus shadowing papanya atau siapa business leader di keluarga, dia shadownya nempel. Dia harus nempel dan ini proses bertahun-tahun. Nggak bisa yang, shadowing 2 minggu gitu, nggak bisa. Ngikutin proses. Dalam hidup ini ada proses kehidupan kan. Dia harus shadow, harus ada yang mentorin dia juga. Bisa jadi dari yang nggak bakat, kira-kira gitu ya. Tapi dia harus mau, ya anaknya harus mau dulu. Nah itu tuh, ibu harus punya kearifan untuk memilah-milah nih anak mau apa enggak, nih anak suka apa enggak, mau maju apa enggak, mau jadi entrepreneur apa enggak, atau dia merasa enggak, aku bagian keuangannya aja, akuntan, nggak apa-apa, misalnya kakak aku aja atau adik saya aja yang jadi entrepreneur, gue bagian jagain kantor, bisa juga gitu. Jadi pembagian tugas ya ini kan proses kehidupan yang mungkin perlu di-revisit ya dari point to point gitu. Baik, terima kasih. God bless you all. Oke. Ya, terima kasih Bu Vero untuk sharing firman Tuhan hari ini, juga untuk menjawab semua pertanyaan dari jemaat pada pagi hari ini. Saya mengundang Ibu Vero menutup kita di dalam doa. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu menutup di dalam doa. Saya menutup, maaf. Ya. Sama dengan Ibu Ruth menutup dalam doa. Baik, ibu-ibu mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang sangat istimewa ini Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu dan juga untuk ibu-ibu, biarkan setiap kata-kata, setiap statement, setiap tulisan yang disampaikan bisa menjadi rema dan bisa Roh Kudus sendiri yang bicara lebih jauh, lebih dalam ke dalam hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa berkarya untuk sesama dan memakai hidup kita bersama untuk kemuliaan Tuhan, dan itulah sebenarnya the ultimate purpose yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umatnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kita semua akan masuk dalam kehidupan masing-masing bersama dengan Tuhan dan berdoa supaya Tuhan membuka jalan, tetap memproteksi seluruh keluarga kesayangan, memberikan kita kesehatan, juga keselamatan dalam masa pandemi ini. Dalam nama Yesus, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada